Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya materi modeling basic kita ya. Di video sebelumnya kalian sudah melihat ya, sudah belajar tentang selecting ya, selecting vertex, selecting edge, dan selecting face gitu ya. Dan juga di video tersebut juga ada materi lain ya teman-teman, tentang create and delete face and edge gitu ya. Oke, di sini di video yang kali ini kita akan belajar bagian ketiga ya dari materi basic modeling, yaitu basic tools ya. Dimana nanti teman-teman kita akan belajar bersama ya 3 tools tambahan saat kita melakukan pemodelan polygonal modeling ya, namanya kemarin ya saya sebutkan. Oke, 3 tools itu apa aja ya teman-teman ya? Oh ya, kemarin juga di video yang sebelumnya juga sudah diperkenalkan satu ya, yang namanya loop cut ya teman-teman, kalau masih ingat. Jadi nanti setelah menonton video yang terakhir ini ya, kalian akan mengetahui 4 macam tools ya, tools basic untuk kita melakukan pemodelan. Oke, tools itu apa saja? Kita akan masuk ke aplikasi ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka Blender saya ya, aplikasi Blendernya gitu ya. Saya disambut dengan tampilan seperti ini, saya klik di luar saja ya, saya klik kiri gitu ya, dia akan hilang. Oke, kemudian saya tidak butuh ya lampu-lampu dan kamera ini, saya coba hapus dulu ya, biar tidak mengganggu view kita ya. Kita fokus ke benda ini ya, kubus ini ya, kotak ini gitu. Oke, kita akan masuk ke tampilan edit mode ya, saya tekan tab gitu ya, otomatis dia akan masuk ke edit mode. Kemudian teman-teman bisa lihat ya di bagian kiri ini ya, banyak sekali tools gitu ya. Kalau saya scroll dan mouse, dia bisa naik ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, di sini banyak sekali ya, tapi seperti yang saya bilang kemarin ya teman-teman ya, di video yang sebelumnya gitu, kita tidak akan belajar semuanya ya. Untuk video basic saya akan kasih 3 dulu ya, tambahan yang kemarin sudah ya di satu tools di video yang sebelumnya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman lihat ya, selain loop cut kemarin ya, loop cut ada di ini ya, loop cut ya. Ini, nah sekarang kita akan belajar yang lain yang ada di atasnya ya teman-teman. Di sini ada namanya extrude ya, extrude gitu. Nah, fungsi extrude itu apa sih gitu ya? Oke, coba saya pilih face ya, sebuah face, saya tekan 3 ya. Saya pilih misalnya bagian atas ini ya. Ini saya ke bawahkan dulu. Nah, kalau saya tekan tombol extrude ini ya, saya aktifkan gitu ya. Nah, nanti di face yang saya pilih itu akan muncul sebuah gizmo gitu ya, plus gitu ya. Nah, kalau saya dekatkan mouse saya gitu ya ke tanda plus ini, saya klik kiri, saya tahan, saya drag dia ke atas. Nah, dia akan membuat sebuah apa namanya ya, penampang baru. Jadi dia akan membuat seperti perpanjangan gitu ya dari face yang kita pilih tadi gitu ya. Hingga dia akan muncul sebuah face baru ya di atasnya gitu ya. Karena tadi kita tarik ke atas gitu ya. Nah, fungsi extrude itu seperti itu ya teman-teman ya. Baik, jika kita drag dia ke atas ya, kita klik kiri, kita tahan, kita lepas gitu ya untuk menyelesaikan extrude-nya. Nah, seperti itu. Dia akan terus membuat ya. Atau kita mungkin pilih bagian sebelah sini ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Saya drag ke sana gitu ya. Saya drag ke sana gitu. Nah, seperti itu. Itu fungsi extrude ya teman-teman. Nah, sekalian bisa membuat objek baru ya. Membuat sebuah tadi kotak ya bentuknya, sekarang sudah jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke, itu adalah extrude ya teman-teman ya. Kemudian coba saya hapus dulu benda ini ya. Saya bikin objek baru, saya delete ya. Saya delete ya. Saya bikin cube baru ya. Oke, saya pilih dia, saya balik ke edit mode ya. Saya matikan dulu ya extrude-nya dengan memilih
tombol select yang di atas ya. Kemudian coba kita lihat teman-teman ya. Misalnya bagian sini ya, saya pilih face ya, ini dan ini misalnya. Nah, kalau saya lakukan extrude ya, nah bisa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang tipe extrude itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dekatkan mouse ya, dekatkan mouse ke icon ini, icon extrude ini ya, saya ditahan, klik kirinya, nanti dia akan memunculkan tipe extrude yang lain ya. Misalnya di sini ada extrude, saya pilih yang extrude individual gitu ya. Oke, kita coba ya teman-teman. Saya dekatkan mouse saya gitu ya, saya drag. Nah, dia akan membuat extrude yang seperti itu ya. Ya, berbeda tadi dengan yang misalnya yang extrude region ya. Nah, kalau extrude region dia melakukan extrude seperti itu. Nah, kalau misalnya extruding yang individual ya, extrude ya, dia akan melakukan, nah individual face dia bikin terpisah gitu ya, sesuai dengan arah sumbunya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat yang lainnya, misalnya extrude along normal misalnya. Nah, along normal tuh seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti bisa bereksperimen kembali ya teman-teman ya, karena ini extrude, tipe-tipe extrude nih ada kegunaannya beda-beda gitu ya. Untuk sementara ini kita akan gunakan yang region dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk extrude ya. Kemudian selain tombol yang ada di sini ya, kita juga punya ya shortcut seperti biasa. Kalau Blender itu banyak shortcut ya, itu yang harus kita ingat ya. Karena diharapkan ya dengan shortcut itu ya kita bekerjanya lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya saya pilih face yang di atas ya. Saya pilih yang di atas, saya tekan E ya di keyboard. Nah, dia akan melakukan extruding ya, extrude gitu. Saya tekan E lagi. Nah, seperti ini. Saya tekan E. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Dan juga seperti biasa ya, kita juga bisa melakukan 3D transformation ya. Saya misalnya scale ya. Saya tekan S, saya scale di semua sumbu. Nah, saya bisa membuat perkecilan seperti itu ya. Objek seperti itu. Misalnya bagian ini saya extrude ya. Saya extrude terus saya kecilkan gitu ya. Saya kecilkan terus dari tampal samping saya bikin dia misalnya ke atas gitu ya. Nah, seperti itu misalnya bentuknya. Oke, nah sekarang free teman-teman ya. Kalian bisa kombinasikan ya tools-tools yang ada di sini dengan tadi ya, dengan 3D transformation gitu ya, untuk membentuk objek kalian gitu ya. Oke, kemudian itu extrude ya. Oh ya, kita harus lihat juga nih di bagian bawah sini kan akan muncul kalau kita extrude ya teman-teman seperti ini ya. Nah, bagian bawah seperti biasa di kanan bawah, di kiri bawah. Di kiri bawah ini akan muncul propertiesnya ya teman-teman ya. Kalau kita klik dengan mouse, klik kiri nanti akan muncul ya. Ini mau di flip normal apa tidak, ini tidak usah diperhatikan dulu. Teman-teman perhatikan ini ya, parameter azimuth x, y, z-nya ini ya. Misalnya di sini sumbu y, nah itu dia akan sumbu z ya. Di sumbu z dia seperti itu gitu. Kemudian di sumbu y coba kita tes, nah dia akan kiri atau kanan gitu ya. Kalau sumbu X gini ya. Oke, seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman akan bingung ya pertama ngelihat kok sumbu Z-nya malah ke sana ya. Nah, gitu ya. Nah, ya kita ikuti saja ya yang ada di sini ya. Ini sumbu Z-nya kok malah ke arah sana gitu ya. Kalau kita lihat arahnya ini harusnya sumbu Y ya, teman-teman ya. Tapi nggak masalah ya. Yang penting teman-teman bisa melakukan extrudingnya itu ya dengan lebih presisi. Misal saya pengen extrude-nya 5 meter gitu ya. Nah, seperti itu. Panjang sekali dia. Ya. Saya pengen kembalikan dia jadi 2 meter ya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin geser sedikit ya. Geser sedikit 1 meter misalnya ke sebelah sana. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau menggunakan tab properties kita bisa melakukan dengan lebih presisi ya.
karena ada unitnya di sini ya, unit ukurannya gitu ya. Oke, itu untuk extrude ya teman-teman ya. Saya akan balik ke object mode ya, saya hapus benda ini ya. Kemudian saya bikin objek baru ya, saya bikin kubus baru ya, cube baru gitu. Oke, saya masuk ke edit mode ya. Saya klik di luar tadi ya, biar seleksinya hilang ya teman-teman ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian kita lihat tools yang berikutnya ya teman-teman ya. Tadi kan extrude ya. Nah sekarang ada namanya yang di bawah itu namanya inset ya, inset face gitu ya. Nah kita tekan 3 ya untuk memilih face. Saya pilih bagian sini ya, nah, bagian ini ya. Oke, nah kemudian saya tekan tombol insert face-nya ya, saya aktifkan itu ya. Nah saya dekatkan mouse saya ke lingkaran ini ya, ke lingkaran ini ya, saya tahan klik ya, klik kiri, saya drag dia ke dalam. Nah dia akan membuat sebuah edge baru itu ya, yang sesuai bentuknya dengan bentuk awalnya ya. Tadi karena bentuk awalnya kotak, dia akan membuat kotak gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, ini saya bisa insert seperti ini ya. Nah kalau misalnya, oh ya ini kebetulan tab propertiesnya langsung keluar, kita nanti ya, tab propertiesnya nanti saya tutup dulu. Nah misalnya teman-teman melakukan insert seperti ini ya, oh ternyata kurang kecil gitu ya, saya bisa lakukan dengan tombol scale ya teman-teman ya, saya tekan S ya. Nah saya bisa perbesar perkecil gitu ya, face itu ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian coba kita tes kembali ya, saya pilih bagian ini ya, ini ya. Nah bagian ini saya pilih, kemudian saya insert lagi ya, coba kita tes ya apa yang terjadi gitu ya. Insert, nah dia akan melakukan seperti itu ya teman-teman, dia akan membuat edge baru sesuai dengan objek awalnya ya, bentuk awalnya gitu. Nah seperti ini. Oke, nah kita akan membuat seperti itu ya. Nah sekarang kalau saya pilih face-nya ya, saya pilih face-nya gitu ya, ini dan ini misalnya. Nah saya lakukan extruding, misalnya teman-temannya extrude ya, saya extrude, saya tekan E, saya gunakan shortcut saja ya, saya tekan E, saya drag dia ke depan gitu ya. Nah seperti ini ya, kita membuat sebuah bentuk baru nih. Saya pilih face yang di sini, saya tekan E ya, saya drag dia ke dalam misalnya. Nah coba kita pilih bagian sini ya teman-teman ya, saya pilih face yang ada di sini, saya putar sedikit ya. Nah mungkin saya bisa cek dulu ya kiri kanannya, oh siapa tahu ada objek lain yang terpilih ya, sorry, face yang lain. Kalau aman ya kita bisa lakukan proses extrude ya, saya tekan E ya. Nah seperti itu ya, misalnya bagian ini saya extrude, nah gitu. Oke teman-teman, nah seperti itu ya gunanya, itu tadi inset ya, inset gitu. Oke kita coba sekali lagi ya, misal saya insert di bagian sini ya, saya aktifkan insertnya ya, saya tekan, oh saya jangan pakai cube, saya jangan pakai anu dulu deh, jangan pakai shortcut dulu, saya dekatkan mouse saya ya, saya lakukan insert seperti itu. Ini bisa berkali-kali ya teman-teman selama itu masih terseleksi. Nah ya, nah seperti itu. Oke, kemudian kita lakukan dengan shortcut ya teman-teman ya. Saya coba matikan dulu ya insertnya gitu ya. Saya pilih tools yang ada di atas ya. Oke, kemudian cara pilihnya seperti apa ya shortcutnya. Kita pilih face bagian ini ya teman-teman ya, face. Kemudian coba saya dekatkan ya mouse saya. Nah disitu insert face, shortcutnya itu adalah I ya, dan menekan tombol I gitu. Oke, saya tekan I ya di keyboard, saya lakukan insert gitu ya, saya tekan I lagi, saya insert lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Saya tekan I, insert lagi, I lagi, insert lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman, coba kita pilih face bagian sini ya, seperti itu. Saya tekan I di keyboard gitu ya, saya lakukan insert seperti ini. Nah kalau kalian perhatikan ya, di bagian kiri bawah seperti biasa itu ya, akan muncul
tab properties ya dari inset. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah dua parameter yang ada angkanya ini ya, thickness dan depth ya. Nah, di sini kita lihat ya, inset yang kita lakukan tadi itu nilainya seperti ini ya, 0,2456 gitu ya. Nah, ini tidak presisi gitu ya. Coba kita masukkan angka yang lebih presisi. Misal saya pengen nilai yang bulat gitu ya, 0,2 misalnya. Nah, seperti itu. Otomatis bagian sana akan berubah juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, di bagian depth ini ya, saya dekatkan mouse saya ya, saya klik kiri, saya tahan, saya geser dia kiri dan kanan gitu ya. Nah, kalau saya geser ke kiri, dia akan melakukan seperti extrude ya, ke bagian dalam. Kalau saya geser mouse saya ke arah kanan, dia akan melakukan extruding ke luar gitu ya. Nah, seperti ini. Ternyata ada fungsi tambahan ya kalau kita menggunakan tab properties yang ada di bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Ini saya kembalikan 0 dulu ya. Kemudian saya tekan I lagi misalnya ya. Tekan I lagi gitu ya. Misalnya nilainya saya ganti 0,3 gitu ya. Di sini saya akan melakukan inset bukan depth ya. Ini extrude ke dalam. Nah, dia akan seperti itu teman-teman ya. Misal kalau saya lakukan scale, nah seperti ini ya, bebas ya. Kalau digabungkan saja gitu ya. 3D transformation-nya dengan tools yang ada di sini. Ya, tools yang ada di kiri ini maksud saya teman-teman ya. Oke, kemudian itu untuk inset ya. Berikutnya karena ini sudah terlalu kompleks objeknya teman-teman ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus saja. Saya balik ke object mode dulu. Ini saya hapus. Saya akan bikin cube baru ya. Saya gunakan cube saja ya teman-teman. Kayak cube itu objek yang simple ya, tidak terlalu banyak edge dan face-nya gitu ya. Oke, saya masuk ke edit mode ya. Saya klik di luar untuk unseleksinya. Oke, saya akan kenalkan satu tools lagi ya teman-teman. Yang terakhir ya, tadi pertama sudah ada extrude, yang kedua ada inset ya. Nah, yang ketiga ada bevel namanya teman-teman ya. Nah, bevel ini seperti apa sih fungsinya gitu ya. Saya aktifkan dulu ya bevelnya itu ya. Nah, sekarang bevel itu berfungsi hanya di add saja ya teman-teman ya. Hanya di add saja. Karena add saja saya pilih 2 ya. Saya pilih add yang ada di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat perhatikan ada muncul sebuah gizmo warna kuning. Coba saya klik kiri ya, saya tahan. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, saya drag mouse saya ya seperti ini. Dia akan membuat, jadi edge tadi yang kita pilih akan dipecah 2 gitu ya. Dia akan membuat sebuah bidang baru gitu ya, dengan seperti memotong sudut tersebut. Nah, bevel itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, misalnya kita coba pilih sudut ini lagi ya. Saya praktekkan lagi ya. Saya pilih edge yang ada di sini. Saya klik kiri ya, saya tahan mouse saya gerakkan dia ke atas seperti ini ya. Coba digerakkan mouse-nya ke arah yang diinginkan. Nah, kalau saya gerakkan ke atas seperti ini, dia akan membuat potongan seperti ini ya. Nah, oke, itu adalah bevel ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada shortcut ya seperti biasa ya teman-teman ya. Seperti biasa ada shortcutnya. Di sini saya coba pilih dulu yang lainnya, saya nonaktifkan dulu ya bevelnya. Sekarang saya akan pilih edge yang ada di sini ya. Seperti itu. Kemudian saya tekan Ctrl B ya. Nah, kalau saya tekan Ctrl B, saya gerakkan mouse saya gitu ya. Oh, sorry. Terlalu kuat menggerakkan mouse-nya. Saya gerakkan mouse saya gitu ya. Nah, dia akan membuat hal yang sama ya seperti yang tadi kita menggunakan icon yang ada di kiri ini ya. Nah, seperti itu. Ya, kita coba lagi ya. Misal kita pilih edge yang ada di sini, dan di sini ya. Oke, kita pilih edge yang ada di situ, saya Ctrl B gitu ya. Nah, saya potong sudut itu ya menjadi bidang seperti ini gitu ya. Nah,
Itu ya teman-teman ya. Itu fungsi dari Bevel. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Fungsi Bevel yang ada properties ya teman-teman ya. Sekarang coba saya lakukan sedikit Bevel ya. Nah, bagian kiri bawah kan muncul propertiesnya ya. Saya klik gitu ya. Nah, kita lihat ya bagian-bagiannya mana aja gitu ya. Nah, kita lihat ya width dulu ya. Kalau kita tahan, saya klik ya dengan mouse tahan kiri ya. Saya gerakkan dia kiri dan kanan, dia akan merubah parameternya seperti itu ya. Oke. Ini saya ganti, misalnya saya ketik ya 0,5 misalnya. Seperti itu. Nah, jumlah segmen itu seperti ini teman-teman ya. Saya kesampingkan dulu ya, saya zoom ya. Kalau saya tambah nilainya, nah nanti dia akan membuat seperti sudut itu halus gitu ya. Kalau dia segmennya cuma satu, dia cuma seperti ini ya, satu bidang gitu ya. Nah, sekarang kalau segmennya banyak teman-teman bisa membuat sebuah sudut yang halus gitu ya, seperti rounded gitu ya sudutnya gitu ya. Kalau menggunakan ini ya, segmennya ditambah gitu. Kemudian kalau save ya, kita tes ya. Saya coba dengan mouse dulu ya, saya klik kiri, saya tahan mouse saya gerakkan dia kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, dia akan membuat seperti itu ya bentuknya. Nah, ya coba kita main-main dengan bentuknya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tadi 8 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa bikin dia seperti coak ke dalam gitu ya, atau keluar gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, hati-hati ya kalau nilainya 1 dia kembali jadi sudut ya. Ini kalau jadi 0 dia kembali ke sudut ya. Kita harus ada nilainya di antaranya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Yang lain jangan diperhatikan dulu ya. Ini ada banyak sekali gitu ya. Biar tidak bingung gitu. Oke, ini saya klik di luar ya. Saya matikan gitu ya. Bevelnya sekarang kita coba lagi ya teman-teman ya. Misalnya sudut bagian ini ya. Saya pilih gitu ya. Edge-nya. Ctrl B ya. Saya lakukan. Nah, karena dia masih ngikut dengan parameter yang terakhir ya. Ini coba saya nolkan dulu ya. Tadi kalau nggak salah ini 0,5 ya. Ini 1 ya. Saya kembalikan dulu ya teman-teman ya. Saya coba kita ulang di awal ya. Oke, sekarang saya pilih S ini ya. Saya Ctrl B. Saya gerakkan mouse saya tanpa mengklik apa-apa dulu ya. Saya gerakkan, kemudian saya putar tombol scroll saya ya teman-teman ya. Nah, kalau saya putar tombol scroll dia akan membuat seperti ini. Menambah jumlah segmennya ya. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Saya ulang dulu. Saya pilih Edge-nya. Ctrl B gitu ya. Di keyboard saya geser dia ke atas. Oke, ini saya kembalikan dulu ya. Saya geser dia ke atas gitu ya. Nah, kalau saya tanpa mengklik dulu ya, tanpa mengklik apa-apa ya, saya geser tombol scroll saya ya. Nah, dia akan membuat segmen seperti ini. Kemudian selesai. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Fungsi dari tools-tools yang ada di sini ya. Jadi kita sudah dapat 4 ya teman-teman ya. Yang pertama ada loop cut ya. Yang kedua ada extrude. Yang ketiga ada inset ya. Yang terakhir ada bevel. Nah, nanti dengan 4 tools ini saya yakin teman-teman pasti bisa membuat model ya. Buat model yang spesifik gitu ya. Hanya dengan 4 tool tersebut. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Materi untuk modeling basic yang basic tools ya nama materinya. Kita akan masuk ke video berikutnya ya. Video ini kita akan coba ya membuat sebuah objek 3D gitu ya. Kita gunakan ilmu yang sudah kita tahu ya dari video basic yang pertama. Oke, kita akan lihat setelah ini ya teman-teman. Sekarang kita akan praktekkan ya ilmu yang sudah
kita pelajari gitu ya, dari video yang pertama sampai video yang kelima gitu ya, materi pertama sampai materi yang kelima. Nah di sini kita akan coba buat gitu ya sebuah mungkin gelas boba gitu ya. Nah kita akan buat bentuk seperti ini, dan juga nanti kita akan coba tempelkan warna itu ya ke objek 3D-nya gitu. Oke teman-teman, kita langsung ya kita praktekkan. Objek ini akan saya hapus dulu ya teman-teman ya. Saya hapus. Oke, nah sekarang kita akan buka ya sebuah area kosong kerja seperti ini ya. Kita buat sebuah mesh baru ya. Saya bikin cube gitu ya. Nah mungkin ada yang bertanya nih, kok bikinnya dari cube gitu ya, bukannya gelas itu gelas boba itu kayak silinder gitu ya teman-teman ya. Oke, coba saya bikin juga silindernya ya. Silinder mungkin dari tempat atas saya geser ya, dia ke sana gitu ya, dari samping seperti itu. Oke, nah kita lihat ya, emang sih kalau silinder itu sudah mirip ya bentuknya ya teman-teman ya. Hanya saja coba saya masuk ke edit mode. Nah kalau kita perhatikan, silinder ini terbentuk dari banyak segmen gitu ya. Nah kalau kita mulai memodel sebuah objek 3D, kita harusnya mulai dari sesuatu yang low poly dulu ya namanya ya. Jadi low poly dulu. Jadi teman-teman kalau ngelihat sebuah benda nih, misalnya saya pengen bikin sebuah gelas gitu ya, atau mungkin bikin sebuah benda lain gitu ya, saya nggak tahu, mungkin botol atau apa gitu ya. Nah teman-teman harus melihat botol itu sebagai bentuk low poly-nya dulu ya. Jadi dibayangkan deh low poly dari benda ini seperti apa gitu ya. Karena saat kita bekerja langsung dengan banyak poli seperti silinder ini, kita akan kesusahan nanti ya teman-teman ya. Kita akan kesusahan memodelnya karena kita akan susah mengontrol jumlah poli yang banyak ini ya. Seperti itu. Jadi saran saya ya, untuk memulai sebuah pemodelan kita mulai dari objek yang low poly dulu. Jadi polinya tuh sedikit gitu ya. Ya, makanya saya kenapa sih botol bobanya kok dibikin dari kotak gitu ya? Bukankah lebih mirip pakai silinder ya? Jadi seperti tadi teman-teman, saya pengen mulai dari sebuah objek yang polinya sedikit dulu ya, biar saya gampang mengontrolnya gitu ya. Toh nanti juga saya bisa tambahkan ya, edge dan face nya bisa saya tambahkan gitu ya. Dan juga nanti untuk membuat bentuknya smooth ya, nanti kita akan dibantu sebuah modifier ya di bagian kanan properties ini nanti ya. Nah di sini ada modifier namanya teman-teman, nanti kita akan coba satu atau dua modifier ya untuk membantu kita membuat sebuah objek gitu ya. Oke, langsung ya saya kembalikan ke object mode dulu. Si silindernya saya hapus gitu ya, kita balik ke kubus gitu ya, kotak saya ini. Dari tampak samping saya coba, oke, dari tampak samping ya, saya coba geser dia agak ke atas teman-teman ya, biar dia pas di garis X itu ya, di sumbu X nya. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita akan bentuk dulu objek dia ini jadi bentuk dasarnya dulu teman-temannya, kayak karena botol boba itu kan agak panjang gitu ya, ini kan benar-benar kotak ya. Nah sekarang kita lakukan S ya, saya lakukan scale ya, scale di sumbu Z gitu ya. Seperti ini kira-kira bentuknya. Nah kira-kira menurut saya seperti ini ya, karena saya nggak punya referensi ya bentuk gelas bobanya seperti apa, jadi saya kira-kira dulu, mungkin saya perpanjang sedikit ya. Nah seperti ini. Oke, dari tampak samping saya geser dia sedikit ke atas ya teman-teman ya, biar dia pas di garis yang merah itu ya, sumbu Z. Nah kemudian saya sudah dapat bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa kita masuk ke edit mode ya, untuk merubah sedikit dari bentuk ini ya, untuk kotak ini. Saya pengen pilih bagian bawah ya. Ini saya pilih face ya, saya tekan 3, saya seleksi face yang di bawah ini. Kemudian saya scale ya, agak kecil gitu ya. Jadi dia biar mirip seperti gelas gitu ya teman-teman ya. Jadi mengecil terus membesar gitu ya. Oke, nah kemudian, nah sekarang coba kita tambahkan
modifier ya. Di sini saya perkenalkan ke teman-teman semuanya satu modifier baru ya. Jadi saat kita pilih ke tab properties ini ya, editor properties ini, di sini ada kayak lambang kunci gitu ya. Nah, itu modifier properties namanya. Di sini ada tombol ya, ada panah ke bawah itu saya bisa klik ya. Nah, saya pilih namanya subdivision surface ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat pertama bentuknya kok jadi gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita akan lakukan sedikit pengeditan gitu ya, biar bentuknya nanti lebih baik. Nah, nanti jangan lupa ya di level view-nya ya, di viewport ini ya, namanya level view itu 1 ya. Saya bisa tambahkan nilainya 2 ya teman-teman ya. Nah, kalau ditambahkan nilainya dia akan semakin banyak penampangnya gitu ya. Ya, penampangnya tambah banyak. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau PC apa laptopnya itu kurang kencang gitu ya. Jadi kalau ini ditambahkan jumlah levelnya ini akan memperberat fungsi komputernya ya. Oke, saya rasa mungkin nilai 2 atau 3 itu ideal ya. Saya coba pakai 3. Nah, kalau punya teman-teman itu sudah mulai berat misalnya melakukan orbit seperti mungkin diturunkan saja jumlah level viewportnya gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat ya, di sini ya ada bentuk asli dari objek tersebut masih diperlihatkan ya sama blendernya ya. Jadi kita lihat di sini seperti ada objek tadi yang kita buat pertama itu ada transparan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk awalnya teman-teman ya. Jadi setelah kita kasih modifier adalah bentuk yang di tengah. Nah, sekarang kok bentuknya nggak kayak gelas gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lakukan sedikit editan ya teman-teman ya. Kita tekan Ctrl R ya. Saya tambahkan edge baru gitu ya. Saya klik ya. Nah, sekarang saya digeser dia ke bawah ya teman-teman ya, sedikit ya. Saya ulang ya. Nah, gitu kalau dia ada penampang baru, ada edge baru, dia akan membuat kelengkungan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian saya tambahkan lagi ya. Saya juga tambahkan di atas ya biar dia seperti bentuk gelas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang karena sudah ada edge di ujung-ujungnya, jadi dia mulai memanjang gitu ya bentuk dari gelas ini. Oke, kemudian nah coba saya balik ke tab properties ya teman-teman. Di sini coba saya matikan ya. Ini ada edit mode-nya, saya matikan gitu. Nah, ini adalah bentuk aslinya ya dari objek yang kita bikin tadi. Ini adalah versi low poly-nya. Kalau kita tambahkan sebuah modifier tadi subdivision gitu ya, dia akan menjadi versi high poly. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung. Jadi versi dari high poly dari objek kita tuh dibuatkan oleh komputer. Jadi kita hanya membuat versi low poly-nya gitu ya. Versi high poly nanti dibantu oleh sebuah modifier yang namanya subdivision ya tadi ya. Oke, berikutnya ya teman-teman, kita akan melakukan sedikit edit lagi. Nah, kalau kita zoom ya, kalau teman-teman lihat di sini kok patah-patah gitu ya, kelihatan kayak ada relik gitu ya bodinya. Nah, ini bisa kita hilangkan ya teman-teman dan klik kanan ya. Mungkin saya harus balik ke object mode dulu ya. Saya balik ke object mode. Saya pilih objeknya, saya klik kanan, lalu saya pilih shadingnya yang smooth. Nah, sekarang sudah halus ya teman-teman, karena tadi setiap kali kita membuka atau membuat objek ya, Blender tuh selalu defaultnya ada shadingnya ada yang flat ya, yang flat ini. Nah, ya mungkin maksud dia biar kinerja komputernya nggak terlalu keras gitu teman-teman ya. Oke, kita coba smooth ya, pilih set mode, jadi dia seperti itu. Oke, kita balik ya. Kita akan lakukan sedikit editan di bawah gelas ini gitu ya. Oh, sebentar. Kita bikin bolongannya dulu ya, teman-teman ya, ketebalannya dulu ya. Jadi saya pilih face ya. Face yang di atas saya hapus, saya pilih face, jadi dia akan bolong seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan modifier yang kedua teman-teman ya, karena kalian lihat ya di sini kok gelasnya tipis ya, tidak ada ketebalannya gitu ya. Ya, ini kalau diisi air itu pasti cepat pecah gitu ya gelasnya karena terlalu tipis gitu ya.
Oke, coba kita tambahkan modifier baru. Kita klik add modifier ini ya. Perhatikan mouse saya. Kita tambahkan namanya solidify ya. Nah, ini ada namanya solidify. Nah, kalau kita add ya, dia akan membuat baru ya teman-teman. Nah, ini bisa kita klik seperti ini untuk membesarkan dan mengecilkannya kalau kita bingung gitu ya. Nah, kita kecilkan saja yang subdivision biar kelihatan yang modifier yang solidify-nya ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketebalannya lah, thickness-nya. Ini kan 0,01, coba kita tambah ya. Misalnya seperti itu ya, saya tambahkan jadi 0,03 ya. Nah, seperti ini. Kemudian event thickness-nya saya hidupkan ya. Nah, seperti itu. Oke, saya sudah membuat sebuah gelas ya. Nah, sekarang kita edit sedikit ya teman-teman. Saya ke bagian bawah ya. Ke bagian bawah gelasnya gitu ya. Saya pilih face yang ada di sini, kemudian saya insert ya. Saya insert seperti ini ya. Satu ya, saya insert lagi sekali lagi. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian saya akan pilih face ini ya. Karena saya insert dua kali tadi ya, saya pilih seperti ini. Kemudian saya extrude ke dalam. Nah, seperti itu ya teman-teman, saya extrude. Hati-hati ya, nggak usah terlalu dalam gitu ya. Nah, oke. Kita akan dapat bentuk seperti itu. Oke, berikutnya saya pilih lagi teman-teman ya, paste yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau teman-teman tuh bingung dengan tampilan seperti ini, teman-teman tuh bisa matikan ya. Ini saya coba tutup dulu ya yang solidify ini, saya buka ya yang subdivisionnya. Nah, di sini ada tombol edit mode di sini ya, display modifier in edit mode, saya matikan ya. Nah, biar kita kembali ke objek aslinya gitu ya. Objek aslinya seperti ini. Oke. Kalau bingung memodel dengan tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau masih belum terbiasa gitu ya. Oke, coba saya matikan dulu ya. Nah, saya pilih face yang ada di sini. Ya, face yang ada di sini. Kemudian saya insert. Seperti itu ya. Kemudian saya insert lagi. Saya insert lagi. Nah, kemudian saya pilih face yang ada di sini. Oke, saya extrude ya ke dalam. Oh, sepertinya terlalu dalam teman-teman. Saya Ctrl Z dulu ya. Saya posisikan dulu viewport saya ya. Oke, saya bikin seperti itu. Oke, saya coba aktifkan dulu modifiernya. Nah, kita akan mendapatkan bagian bawah gelas yang seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan dapatkan bagian gelasnya, bagian bawahnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari atas. Nah, oke, bagian dalamnya pun ternyata sudah teredit seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk gelasnya sudah selesai. Kemudian kita akan bikin tutupnya gitu ya. Tutup dari gelas ini gitu ya. Oke, untuk bikin tutupnya kita bikin objek baru ya teman-teman. Saya coba tampilkan dari samping dulu ya, viewport yang samping. Saya bikin cube baru ya, kubus baru gitu ya. Saya scale dia di sumbu Z ya, biar dia agak kecil. Nah, seperti ini. Kemudian saya posisikan dia di atas ya. Ya, kita posisikan dulu seperti itu. Oke, kita perhatikan dulu. Oke, sudah oke ya. Nah, kita lakukan proses yang sama teman-teman, seperti gelas tadi ya, body gelasnya gitu ya. Ini saya kasih modifier ya, modifier subdivision surface ya. Dia akan bentuknya seperti ini, jadi nggak usah khawatir ya kenapa bentuknya aneh. Nanti kita akan lakukan editing ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Saya tambah dia level subdivnya jadi 3 ya. Nah, sekarang saya bisa masuk ke edit mode ya. Nah, di edit mode saya tambahkan edge baru ya di sini ya. Perhatikan mau saya teman-teman ya, ke atas satu, terus ke bawah satu. Nah, biar dia ada bentuk itu seperti tutup gitu ya. Kalau tadi kan pipih sekali gitu ya, karena belum ada
edge yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian, oh ya, saya belum masuk dia ke set ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu dari samping ya. Kok sepertinya kurang besar gitu ya, teman-teman ya. Objek tutupnya itu ya hampir mirip sama body gelasnya. Oke, sekarang kita perbesar sedikit, saya tekan S ya. Nah, seperti itu. Biar agak besar gitu ya. Nah, sekarang kita coba fokus ya, teman-teman. Di sini kan sudah ada dua objek ya. Ada objek body gelasnya dan objek tutupnya. Nah, saya pengen bekerja fokus ya dengan objek tutupnya saja. Nah, saya bisa menekan sebuah garis miring ya, ada tombol garis miring di samping tombol shift gitu ya. Saya tekan, nah saya akan fokus hanya di tutupnya saja karena tadi yang saya pilih adalah tutup gelasnya gitu ya. Oke. Bagian sini saya masuk ke edit mode ya, teman-teman. Saya hapus bagian bawah ini, saya hapus face-nya biar dia bolong gitu ya. Kemudian sama, saya bisa tambahkan solidify ya, sama seperti body gelasnya tadi. Ini saya tutup dulu ya. Yang ini, yang subdivisionnya biar saya fokus ke solidify saja. Saya tambahkan ya, misalnya 3 ya, jadi ketebalan sama dengan gelasnya tadi. Oke, itu sudah ya teman-teman. Saya sudah hapus, saya tambah ketebalan biar kelihatan tebal gitu. Nah, kemudian saya edit sedikit ya bagian atasnya gitu ya. Saya pilih face yang di atas, saya insert ya, 1, saya insert 2. Oke, itu sudah. Kemudian saya pilih face di sampingnya ya. Nah, seperti ini. Saya lakukan proses extrude sedikit saja ya. Nah, seperti ini. Sama, saya juga lakukan pilih lagi face yang di sini ya. Saya insert lagi ya. Saya insert lagi seperti ini. Kemudian ini saya extrude ke bawah. Nah, kita bikin bentuk yang seperti itu. Ya, teman-teman bebas berkreasi ya. Mau berapa jumlah insertnya bebas itu ya. Nah, saya membuatnya seperti ini. Oke, sudah selesai teman-teman tutupnya ya. Saya tekan kembali garis miring yang di samping shift ya. Biar untuk kembali ke mode seutuhnya. Jadi bisa lihat dua objek ini semuanya gitu ya. Kemudian saya balik ke tampilan samping ya. Ini saya mungkin turunkan sedikit ya. Saya turunkan sedikit ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat sedotannya teman-teman ya. Nah, sedotannya, nah di sini kita bisa biar cepat ya, kita bisa langsung bikin silinder gitu ya. Saya bikin silinder. Nah, itu silindernya di bawah. Oke, kita kecilkan dulu silindernya. Saya kecilkan ya, terus saya scale lagi ya di sumbu Z gitu ya, biar dia memanjang gitu. Kemudian saya drag dia ke atas ya. Oh, sepertinya kurang panjang ya teman-teman ya. Oke, kita coba scale lagi ya. Nah, seperti ini. Bebas ya. Seperti apa scale-nya. Oke, sedotannya mungkin agak sedikit ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit besar gitu ya. Oke, dari tampak samping ya, saya rotate ya dia. Agak miring seperti itu. Kemudian coba dari tampak perspektifnya saya posisikan dia seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian saya fokus ke sedotannya saja ya. Saya tekan garis miring ya di samping shift. Saya pilih face yang ada di atas sama yang di bawah ya. Saya tekan shift ya bersamaan biar terpilih dua-duanya. Terus saya tekan X. Saya pilih face. Jadi dia bolong. Nah, sekarang kita kasih dia ketebalan ya teman-teman dengan menambahkan modifier solidify. Di sini kita bisa kasih nilai kira-kira sepertinya. Nah, seperti itu. Oke, itu sudah selesai sedotannya. Nah, sekarang kita kembalikan dia ke tampilan semula ya dengan menekan garis miring ya yang ada di samping tombol shift. Nah, sekarang objek gelas boba itu sudah selesai teman-teman ya. Nah, di sini ada sedotan. Oke, saya balik ke object mode dulu. Nah, di sini kita ada sedotan, ada tutup gelasnya, ini ada gelasnya. Nah, sekarang kita bisa kasih nama ya teman-teman ya. Nah, saya pilih objek ini ya.
Ini di outliner kita bisa klik kiri 2 kali ya, namanya ya, di namanya. Nah, kita bisa ganti. Kita tulis sedotan misalnya. Kemudian saya pilih tutup ini ya, tutup gelasnya. Ini saya ganti juga namanya. Tutup gelas gitu ya. Kemudian gelasnya saya pilih ya, objek yang ini ya. Di tab outliner ya, saya klik 2 kali kiri ya. Saya ganti namanya jadi gelas gitu ya. Gelas boba lah namanya. Kita sudah selesai teman-teman. Tadi saya cuma menggunakan insert sama extrude ya, dan juga loop cut gitu ya. Ada sedikit 3D transformation ya, saya bisa besarkan, kecilkan gitu ya. Paste dan edge-nya gitu ya. Hingga saya bisa membuat objek seperti ini. Yang tadi kotak gitu ya, sebuah kubus, akhirnya dia bisa berubah jadi gelas boba seperti ini. Oke. Karena ini masih materi basic ya teman-teman. Jadi kita belum menambahkan tekstur yang seperti ada kayu gitu atau besi ya. Kita cuma pakai warna dulu ya. Untuk kita tambahkan ke dalam objek kita gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menempelkan warna gitu ya ke objek 3 dimensi kita ini ya. Karena di sini kita lihat kan warnanya cuma abu-abu gini ya. Jadi kita nggak bisa lihat oh dia ini warna apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Kita tempelkan warna ke dalam objek kita. Pertama kita pilih dulu gelasnya ya teman-teman. Nah, sekarang setelah saya pilih gelasnya, saya masuk ke tab properties ya. Saya cari namanya material properties. Ini perhatikan mouse saya ya. Itu ada seperti lingkaran warna merah gitu ya. Saya klik. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya akan klik tombol new ya. Saya klik tombol new-nya, saya namakan material, nanti warna namanya apa gitu ya. Namanya bebas ya teman-teman. Karena kebetulan di sini saya pengen ngasih dia warna pink gitu ya. Saya kasih nama dia pink gitu. Oke, teman-teman juga bebas ya. Ingin ngasih warna apa bebas ya. Oke, saya pilih warna material pink seperti ini. Nah, ini ya. Saya klik tadi ya. Saya klik kiri. Di base color ini ya, saya klik kiri, saya pilih warna ini. Juga saya bisa drag ya, slider yang di samping bisa lebih gelap apa lebih terang gitu. Oke, saya rasa itu ya warna yang saya pengen, itu warna yang saya pengen kasih ke gelas saya. Terus kan kita lihat ya, lalu kita lihat warnanya kok nggak ada gitu ya, masih warna abu-abu. Nah, karena kita sekarang masih ada di tampilan shading adalah solid ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita klik tombol yang di sebelahnya ya, material preview ya namanya. So, saya klik ya, perhatikan mouse saya ya. Saya klik, nah nanti materialnya akan kelihatan ya, warnanya akan kelihatan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ya beralih ya, kalau misalnya lagi modeling bisa pindah ke solid seperti ini ya, tampilan solid seperti ini. Kalau ingin menampilkan warnanya, teksturnya bisa klik tombol yang material preview. Karena biasanya sih kalau sebuah objek 3 dimensi sudah kita tempel tekstur ya, kita tempel warna, dia agak berat ya. Ya kebetulan karena objek kita simple seperti ini mungkin belum memberatkan ya teman-teman ya. Nanti ya kalau teman-teman membuat objek yang lebih kompleks gitu ya, kemungkinan kalau ditampilkan tekstur atau warnanya itu akan berat. Jadi nanti kita bisa pindah mode seperti itu ya, biar ringan ya. Baik, karena di sini saya rasa ringan ya. Saya rasa juga di laptop teman-teman atau PC teman-teman juga mungkin masih ringan. Jadi saya tetap ada di material preview ya, biar kita bisa lihat warnanya gitu ya, teksturnya. Kemudian saya pilih yang ini ya, tutup gelasnya gitu ya. Saya lakukan hal yang sama. Saya klik new. Saya kasih nama dia misalnya yellow gitu ya, karena saya pengen ngasih dia warna kuning gitu. Saya klik warna putih yang di base color ini ya, perhatikan mouse saya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, saya bisa pilih warna saya seperti apa gitu ya. Oke, saya pengen agak sedikit gelap ya. Nah, seperti ini. Oke, saya pilih sedotan ya teman-teman. Saya lakukan hal yang sama ya. Oke, saya kasih nama dia blue gitu ya, biru ya. Saya pilih base colornya warna biru ya. Kira-kira seperti ini.
Oke, nah sekarang saya sudah berhasil menempelkan warna ya ke dalam objek tiga dimensi kita gitu ya. Nah di sini emang karena ini adalah materi basic ya teman-teman, jadi saya belum ajarkan cara menempelkan tekstur gitu ya. Misalnya ada objek image kayu kita tempelkan ke dalam objek kita, belum ya. Nanti sambil di video-video selanjutnya ya saya akan perlihatkan hal itu. Nah, untuk sementara untuk di video ini kita pakai warna saja terlebih dahulu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil ya membuat sebuah objek baru ya dari kubus gitu. Baik teman-teman, ini adalah video yang terakhir ya untuk di seri yang Blender basic ya, Blender dasar. Jadi teman-teman dari awal sudah belajar antar muka gitu ya, sampai ke modeling ya. Nah, saya harap dengan belajar yang basic ini teman-teman sudah bisa tuh membuat objek yang simple dan sederhana gitu ya. Walaupun nanti saya juga tetap akan bikin video-video selanjutnya ya, mungkin kita akan belajar objek yang lebih kompleks gitu ya. Dan juga nanti mungkin untuk video-video selanjutnya saya tidak akan menjelaskan begitu detail ya teman-teman ya. Misalnya kayak tadi ya, misalnya saya tekan move ya, saya tekan G, Z misalnya. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan sedetail itu ya, karena saya harap teman-teman sudah menguasai 3D transformation ya, selecting, basic tools semua ada di video basic ini gitu ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.